Ya, banyak gambaran tapi belum coba betul. Jadi daripada saya suruh coba terus kan, saya ajarin dulu gitu. Ya, nanti baru dicoba. Ah, berarti so far good ya. Next. Nah, tadi kan kita ngomongin masalah ingredients atau material we put into sentences ya. Sekarang kita berbicara tentang steps atau sequence order ya. Kita masukkan dia order itu ke sentence gitu. Nah, kalau kita lihat di buku halaman 49 itu kan nomor satu, kemudian 2, 3. Nah, kalau kita jadikan sentence, kita bisa mulai seperti first, apa gitu, mix the flour, butter, bla 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 gitu. Nah, ini ada contoh dari kawan juga. First, take MRT, you go bla 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 bla. Ini bahasa Inggrisnya ada yang salah-salah, tapi saya nggak bilang grammar. Saya nggak koreksi grammar saat ini. Fokus di writing, okay? And then the second paragraph also like that. You see second, comma, blah 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 until point. And then the last one is third. Take a bus, blah 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 until take bus. Okay. Sudah. Nah, saya bilang lagi setelah koma hurufnya jangan huruf besar ya. Ingat selalu, setelah koma jangan pakai huruf besar. Koma pakai huruf kecil habis itu. Koma spasi pakai huruf kecil. Keseringan sekali mungkin mama sekalian atau mama sekalian mungkin lupa ya, waktu ngetiknya itu lupa cepat. Jadi hurufnya huruf besar. Jadi setelah selesai baca lagi sekali lagi. Nanti mungkin ada yang salah, hurufnya besar, hurufnya kecil gitu ya. Udah, itu satu, koma spasi hurufnya kecil. Nah, kemudian ada satu lagi, titik. Setelah titik, spasi dulu. Titik, spasi, hurufnya huruf besar, kapital. Seperti contoh sini ya. Ini nggak dekat sekali. Titik dulu, kemudian hurufnya kapital. Titik, spasi, kapital. Oke, titik, spasi, kapital. Nah, kebanyakan mungkin saking buru-burunya titik huruf besar atau kadang-kadang titik hurufnya kecil, nggak ada spasi-spasi, jadi lengket gitu. Nah, jadi orang yang baca bingung. EYD harus saya ajarin yang EYD ini karena ini bukan grammarian, ini writing class. Kalau grammar kan mungkin fokus di grammar. Saya nggak lihat grammar ya, ini writing, fokus sama writing, right? And then nama tempat, mungkin nama tempat ada yang lupa hurufnya huruf besar juga ya. Maksudnya nggak semua huruf besar, tapi diawali dengan huruf besar. Seperti contoh seperti ini, Causeway Bay, dan nama tempat. Jadi jelas bahwa ini nama tempat gitu atau nama orang gitu. Ya. And then what else I need to say ya? Yeah, so far like that. Okay. Any questions? Jadi ingat ya, sequence bisa kita pakai first, second, and then third. Nah, kemudian ini sebenarnya bisa kita gabungin jadi satu paragraf. Tapi ini apa namanya? Sebaiknya lepas dulu, dibuat jadi paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3 dulu karena takutnya membingungkan. Oke? How? Udah. Next. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tonari. Silakan. Okay, next is the first step, second step, and the third step. Ini agak sedikit unik ya. Ini agak sedikit unik. Di beberapa artikel mungkin ada yang pakai seperti ini. Contohnya subheadingnya itu dia nggak pakai second, nggak pakai
apa, maksudnya dia tidak masuk ke dalam paragraf ya. Jadi dia buat seperti subtitlenya. Seperti contoh first step, cook spaghetti dulu ya. Kemudian boil water bla bla, masukin ke paragrafnya gitu ya, sampai habis sampai selesai ya. Nah, kemudian second step, cook means beef. Kemudian bla 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 sampai habis. Dan juga yang third stepnya juga seperti itu, bagian servingnya. Ini mungkin berguna untuk sebuah proses yang terlalu banyak memakan material. Misalnya kita buat apa ya, makanan yang ribet gitu. Contoh apa misalnya makanan yang paling ribet yang harus kita masak ini dulu. Kalau nggak masak ini nanti nggak bisa masak itu. Apa ya? Kari ya, contoh ya, kari gitu. Mungkin prosesnya panjang. Okay, next sequence strategi lexicon. Okay, ini sama seperti tadi ya. First, second, third, kemudian yang kedua bisa juga diganti seperti at the beginning ya. Nggak mesti harus first, second, sama third selalu ya. Bisa dicampur-campur ya. Misalnya at the beginning, after that, bla 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 bla, and then bla 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 bla, subsequently. Subsequently tahu artinya apa? Subsequently, ada yang tahu? Halo, ada yang tahu apa arti subsequently? Kemudian, right. Kemudian, ya, afterwards. Right. Betul Mas Fikri. Betul Mbak Titin. Setelah itu ya, right. So, subsequently sama afterward dia lebih formal bahasanya. Oke, ini kalian ingat aja. Subsequently sama afterwards itu formal. Ya. Formal. Dan bisa kalian pakai kapan saja. Walaupun nanti nggak nulis dalam formal juga nggak apa-apa. Tapi itu nanti berguna bagi kalian mungkin tulis report terakhir. Ya, kan anak bahasa ya, jadi harus lebih banyak tahu gitu. Okay, next the last one is at the end atau in the end ya, finally ya, itu untuk penutupnya. Jadi kan udah ada at beginning, after that bla 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 bla, and then at the end finally ya. So kita bisa tutup seperti itu. Jadi nggak selalu first second third atau fourth sampai pakai angka-angka, itu nggak ya. Itu hanya ini strategi aja ya, sequence strategi lexicon. Sorry, nggak usah di open nih. Ini bahasa guna reja nih. Lexicon tuh kosakata kecil-kecil seperti ini gitu. Afterward, sequence, after that ya. Okay. Any questions so far? Oh, titik 2 sama titik koma. Itu nanti saya kasih ke Facebook aja ya, bagian itu. Itu sengaja saya mau kasih itu sebenarnya ke Facebook. Kalau saya jelasin sini nanti saya nggak buat PPT-nya. Titik koma dia hampir seperti such as, dia fungsinya seperti
Yang pertama such as, seperti for example ya. Yang kedua dia ada seperti menjelaskan sesuatu yang sebelumnya itu. Saya akan kasih contoh nanti ya di Facebook aja itu, oke? Okay? Bang Mas Roni bisa ya? Oke, okay. Well, ini saya kasih homework ya bagian ini ya. Tolong buat cetak sendiri ya, bisa atau bentar. HW ya. HW buat buat sebuah proses. Oke, buatlah sebuah proses yang kalian tahu aja. Apa aja boleh. Mau misalnya seperti Mas Roni kerja jangan makan gedubrak. Itu proses makan tuh nggak lucu. Misalnya Mas Roni kerja di mana nih? Di Taichung, di mana ya Mas? Di pabrik di mana? Kerja apaan tuh Mas? Mbak Gi emang kayak itu dia orangnya, suka makan. Mas Roni, sorry, Mas Roni, ngepres aluminium, ngepres aluminium pasti ada prosesnya kan Mas? Mungkin Mas lebih paham cara ngepres aluminium itu gimana gitu, ya kan? Dan pasti ada step-stepnya kan, pasti harus ini dulu kah, habis setelah ini baru ke sana, habis itu setelah ini pasti ke sana, ya kan? Gerubrak. Waduh, malam-malam. Ngepres hatiku juga ya Mas. Oke, nanti ya kita press. Oke, jadi prosesnya seperti itu. Mungkin Mas Roni lebih paham dan boleh ditulis tentang itu. Tapi kalau misalnya sulit, nanti mbak-mbak sekalian dan mas-mas sekalian apa aja boleh ya. Mau tulis proses apa saja boleh. Mau buat jangan buat Indomie. No, Indomie kita udah ada. Indomie sudah ada. Nanti kalian lihat di belakangnya nggak sih tuh. Tidak dihitung. Oke, kalian boleh buat jumlah katanya sekali lagi no limit. Ya, bebas. No limit. Tapi jangan banyak kali ya. Jangan sampai 3 lembar juga. Mabuk saya baca. Gitu. Oke. Udah apa aja boleh. Nanti misalnya mau buat proses buat kari boleh, atau mau buat ayam kari campur apa gitu, wallahu alam, terserah lah ya. Kalau yang jago masak buatlah yang masak ya. Yang cowok mungkin kayak Mas Fikri kerja di Kilung ya Mas. Ya campur semen. Apanya campur semen buat rumah? Tamsui di itu ya, di laut ya Mas, di kapal atau di pabrik. Iya. Mungkin Mas Fikri apa gitu buat pengolahan ikan sarden contoh, atau menangkap ikan, so whatever ya. Terserah yang penting masing-masing kita punya keahlian masing-masing, gunakan itu dan jangan dipersulit ya, dipermudah. Nggak dipermudah juga, maksudnya ya, what you know the best lah for you, right? Oke, itu satu ya homeworknya ya. Nanti deadline kita bilang. Oke, nah satu lagi nih, kita
mau masuk ke halaman 517.